Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, soalnya adalah seperti ini ya. Kira-kira soal ini mudah atau sulit, teman-teman? Kalau kita bayangkan soal ini sulit ya. Karena ada nilai mutlak, kemudian dikuadratkan, kemudian di suku yang lainnya juga ada nilai mutlak. Berarti ada dua nilai mutlak pada pertidaksamaan ini. Jadi kelihatan sulit. Tapi jangan khawatir, sebenarnya soal ini tidaklah sulit. Namun teman-teman memerlukan ketelitian dalam menyelesaikannya. Hanya bermodal pemahaman tentang definisi nilai mutlak saja. Oke ya teman-teman, kita akan coba selesaikan pertidaksamaan ini bersama-sama. Teman-teman perhatikan di sini ada dua nilai mutlak. Berarti kita harus menghilangkan nilai mutlak tersebut. Caranya kita dapat menggunakan definisi ya. Kita akan hilangkan dulu yang pertama ya, yang nilai mutlak X plus 1. Ini berdasarkan definisi ya. Ada dua penyelesaian ya. Yang pertama akan bernilai positif X plus 1. Atau dapat kita tulis dengan X plus 1. Bila X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian syarat ini kita akan sederhanakan. X-nya tetap, plus 1-nya pindah ruas. Berarti lebih dari sama dengan 0 dikurangi 1. Berarti X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah ini adalah syarat untuk penyelesaian X plus 1. Berikutnya, nilai mutlak X plus 1 akan bernilai negatif X plus 1 ya. Nah kita akan sederhanakan dulu. Negatif kali X berarti negatif X. Negatif kali positif 1 berarti negatif 1. Bila X plus 1 kurang dari 0. Selanjutnya kita akan sederhanakan syarat ini. X-nya tetap, plus 1-nya pindah ruas. Maka akan berubah tanda menjadi 0 dikurangi 1. Maka dapat kita sederhanakan menjadi X kurang dari negatif 1. Nah ini adalah syarat yang kedua untuk nilai mutlak X plus 1. Kemudian hasilnya akan menjadi negatif X min 1. Oke ya teman-teman. Berikutnya. Nilai mutlak X plus 2 ya. Ini juga sama, berdasarkan definisi akan memiliki dua penyelesaian. Yang pertama akan bernilai X plus 2. Nah, seperti ini. Atau kita tulis X plus 2. Kita hilangkan tanda kurungnya. Bila X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan. X-nya tetap, plus 2-nya pindah ruas. Ya, menjadi 0 dikurangi 2. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan negatif 2. Oke, ini adalah penyelesaian yang pertama akan bernilai X plus 2 ketika X-nya lebih besar sama dengan negatif 2. Kemudian akan bernilai negatif X plus 2. Nah, sekarang kita akan sederhanakan bentuk ini menjadi negatif kali X berarti negatif X ya. Negatif dikali positif 2 berarti negatif 2.
Oke, ini bila X plus 2 kurang dari 0. Kita sederhanakan, X-nya tetap, plus 2-nya pindah ruas, maka diperoleh kurang dari 0 dikurangi 2. Sehingga diperoleh bentuk X kurang dari negatif 2. Oke ya teman-teman. Sampai sini cukup jelas ya. Kita hanya menggunakan definisi. Selanjutnya, dari penyelesaian dengan menggunakan definisi, kita akan buat interval ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini angkanya atau titiknya itu adalah negatif 1 ya. Ini juga negatif 1. Kemudian negatif 2, ini pun negatif 2. Berarti hanya ada 2 titik, yaitu negatif 1 dan negatif 2. Kita akan gambarkan di sini ya. Di sini berarti negatif 2. Kemudian yang sebelah kanan adalah negatif 1. Berdasarkan garis bilangan ini, ada 3 interval ya. Yang sebelah kiri, interval yang pertama. Kemudian yang di tengah. Kemudian yang di kanan. Nah, selanjutnya teman-teman harus tentukan intervalnya, selangnya, ya. Untuk yang sebelah kiri berarti untuk nilai X yang kurang dari negatif 2. Kemudian yang tengah berarti untuk nilai X yang kurang dari negatif 1 lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian yang interval sebelah kanan, yang ketiga, itu untuk nilai X yang lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, ini menjadi dasar penyelesaian pertidaksamaan yang ini. Oke ya teman-teman, kita akan mulai penyelesaian dari interval yang pertama. Yaitu untuk nilai X yang kurang dari negatif 2. Kita tulis dulu soalnya, berarti nilai mutlak X plus 1 kuadrat ditambah 2 nilai mutlak X plus 2 lebih besar sama dengan 2. Nah, nanti nilai mutlaknya itu kita hilangkan berdasarkan intervalnya ya. Yang pertama adalah untuk X kurang dari negatif 2. Nilai mutlak X plus 1 akan berubah menjadi kurang dari negatif 1. Maka nilai mutlak X plus 1 dapat kita ubah nilainya menjadi negatif X min 1. Berarti di sini kita ubah menjadi negatif X min 1. Kuadrat ya, ditambah nilai mutlak X plus 2, karena interval yang dimintanya adalah X kurang dari negatif 2, maka yang berlaku yang ini. Sehingga dapat kita ubah nilai mutlak X plus 2 menjadi negatif X min 2. Oke, berarti di sini kita ubah menjadi 2 dikali negatif X min 2. Kemudian 2 ini kita pindahkan saja menjadi negatif 2 ya, karena pindah ruas. Nah, negatif 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman. Jadi yang pertama kita gunakan interval yang pertama, yaitu untuk X yang kurang dari negatif 2. Nanti nilai mutlaknya disesuaikan saja dengan syarat yang pertama, yaitu X kurang dari negatif 2. Maka diperoleh nilai yang seperti ini. Selanjutnya tinggal kita kuadratkan saja. Negatif X kali negatif X berarti X kuadrat. Negatif X dikali negatif 1 X dikalikan 2 berarti plus 2X. Negatif 1 dikali negatif 1 plus 1. Oke, selanjutnya 2 dikali negatif X berarti negatif 2X. 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4 dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, di sini 2X ya dikurangi dengan 2X berarti kan 0 ya. Habis
tinggal X kuadrat 1 dikurangi 4 berarti negatif 3, dikurangi 2 berarti negatif 5. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya teman-teman cari titik pemecah di sini ya. Titik pemecah X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan 5. Maka diperoleh ya, kita pindahkan ke sini. X sama dengan plus minus akar 5 ya. Oke, selanjutnya kita akan buat garis bilangannya. Berarti di sini garis bilangannya di sini ya. Yang pertama yang ini ya, titiknya penuh, yaitu negatif akar 5. Kemudian yang di sini adalah akar 5. Oke, selanjutnya kita akan lakukan titik uji dengan mengambil 0. 0 ada di sini ya. 0 substitusikan ke bentuk yang ini. 0 kuadrat 0 dikurangi 5 berarti negatif 5. Hasilnya adalah negatif. Maka yang di tengah ini adalah negatif ya. Kemudian yang di sebelah sini adalah positif. Kemudian berikutnya ini juga positif. Oke ya teman-teman, jadi yang diambil yang mana? Nah, yang ini ya, yang positif ya, karena yang diminta adalah lebih besar sama dengan 0. Ini juga yang positif. Oke, selanjutnya setelah kita buat garis bilangan ini, kita akan iriskan dengan syarat awalnya, yaitu X kurang dari negatif 2. Berarti akar 5 itu 2,2, berarti negatif 2 itu ada di sini ya. Oke, ada di sini nih ya. Kira-kira aja lah di sini negatif 2. Yang diminta syarat awalnya X kurang dari negatif 2. Berarti yang ini ya teman-teman. Nah, arahnya ke sini. Berarti penyelesaian untuk interval yang pertama adalah daerah yang terarsir 2 kali. Nah, berarti yang ini ya. Nah, ini yang 2 kali ya. Oke ya, jadi dapat kita tulis yang pertama himpunan penyelesaian yang pertama sama dengan kita akan ubah dalam bentuk selang, berarti ini adalah batas atas, batas bawahnya tak negatif tak hingga, berarti seperti ini. Negatif tak hingga, batas atasnya adalah negatif akar 5, tetapi boleh dicapai. Nah, kurungnya adalah kurung seperti ini. Oke ya teman-teman, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan interval yang pertama. Selanjutnya kita akan gunakan interval yang kedua, yaitu X kurang dari negatif 1 lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah interval yang kedua. Kita tulis kembali soalnya, nilai mutlak X plus 1 kuadrat, kemudian ditambah 2 nilai mutlak X plus 2 lebih besar sama dengan 2. Oke, yang diminta adalah X-nya kurang dari negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Berarti untuk yang pertama di sini yang memenuhi itu adalah yang ini ya. X-nya kurang dari negatif 1. Berarti kita gunakan min X min 1. Berarti yang di sini kita gunakan min X min 1 kuadrat ditambah 2. Nah, berikutnya yang nilai mutlak X plus 2 kita sesuaikan, yang diminta X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Berarti yang kita gunakan yang ini ya, X plus 2. Berarti di sini kita gunakan X plus 2. X plus 2. Kemudian 2-nya kita langsung pindah ruaskan saja, berarti negatif 2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita kuadratkan, berarti X kuadrat plus 2X
plus 1 ya. Kemudian kita kalikan yang ini 2 kali X berarti plus 2X. 2 kali positif 2 berarti plus 4 dikurangi 2. Lebih besar sama dengan 0. Oke, kita akan sederhanakan berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 2X berarti 4X ya. Kemudian 1 ditambah 4, 5 dikurangi 2 berarti plus 3. Lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan faktorkan berarti X di sini X ya, kemudian di sini 3, di sini 1. Karena positif-positif berarti di sini positif, ini juga positif. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita akan cari titik pemecahnya. Yang pertama berarti X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya tetap, plus 1-nya pindah ruas ya. Berarti 0 dikurangi 1, berarti negatif 1. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, X-nya tetap, 3-nya pindah ruas, berarti 0 dikurangi 3, hasilnya negatif 3. Maka ini adalah titik pemecahnya. Kita akan gambarkan garis bilangannya. Berarti di sebelah kiri negatif 3, yang sebelah kanan negatif 1. Titiknya penuh ya. Ini negatif 3, ini negatif 1. Kemudian kita ambil titik uji, misalkan 0. 0 ada di sini ya, 0. Kita substitusikan ke bentuk ini, X kuadrat plus 4X ditambah 3. Kita ganti X-nya dengan 0. 0 kuadrat 0 ditambah 4 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0 ditambah 3 berarti positif 3. Artinya interval yang memuat 0 ini bernilai positif ya. Kemudian yang di tengah berarti negatif. Kemudian yang sebelah kiri positif. Oke ya teman-teman. Kemudian yang diminta adalah X yang lebih besar atau sama dengan 0, berarti yang positif ya. Nah, yang ini. Oke, yang ini, kemudian yang ini juga. Oke, teman-teman. Nah, ini penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan iriskan dengan syaratnya, yaitu X kurang dari negatif 1, kemudian X lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 2 ya. Ini negatif 2, ini negatif 1. Nah, kalau interval yang syaratnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, ternyata di sini tidak ada interval yang saling beririsan ya. Sehingga untuk interval yang kedua, himpunan penyelesaiannya adalah tidak ada. Tidak ada, artinya tidak ada yang memenuhi himpunan penyelesaian dari yang ini ya. Kemudian diiriskan dengan intervalnya, itu tidak ada. Maka dapat kita simpulkan untuk interval yang kedua tidak memiliki penyelesaian ya. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya kita akan selesaikan untuk interval yang ketiga. Oke, berarti di sini syaratnya itu adalah X lebih besar sama dengan negatif 1. Kita tulis kembali soalnya, nilai mutlak X plus 1 kuadrat ditambah 2X plus 2 lebih besar sama dengan 2. Kita ingat-ingat syaratnya X lebih besar sama dengan 1. Kita mulai dari yang nilai mutlak yang pertama, yang ini, X plus 1. Yang diminta adalah X lebih besar sama dengan 1. Berarti yang kita gunakan yang ini ya, X plus 1. Oke, diingat-ingat, X plus 1. Berarti di sini, X plus 1 kuadrat ya. Ditambah X plus 2, yang nilai mutlak ini yang diminta adalah
X lebih besar sama dengan negatif 1. Berarti yang kita gunakan yang ini ya. Ini X plus 2, berarti X plus 2. 2 dikali X plus 2. Kemudian 2-nya pindah ruas, berarti negatif 2 lebih besar sama dengan 0. Kita kuadratkan, berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kemudian kita kalikan yang ini, ditambah 2 kali X, 2X, 2 dikali 2, 4 ya, dikurangi 2. Lebih besar sama dengan 0. Kita akan sederhanakan, X kuadrat, 2X ditambah 2X berarti 4X. Kemudian 1 ditambah 4 ya. Kemudian dikurangi 2 berarti positif 3 ya. Kemudian lebih besar sama dengan 0. Ternyata di sini sama seperti yang sebelumnya yang ini ya. Berarti penyelesaiannya ini X plus 1 ya. Kalau kita faktorkan X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Maka titik pemecahnya adalah X sama dengan negatif 1 ya. Kemudian atau X sama dengan negatif 3. Kita akan gambarkan di sini ya. Oke. Di sini penuh negatif 3. Di sini juga penuh. Di sini negatif 1. Kemudian kita pakai titik uji 0 di sini ya. 0 kita substitusikan ke sini. 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, ditambah 3 berarti positif 3. Berarti interval yang memuat 0 ini kita beri tanda positif ya. Kemudian ini negatif ya. Kemudian ini positif. Kemudian kita cari himpunan penyelesaiannya, yang diminta adalah nilai yang lebih besar sama dengan 0. Berarti yang 0 atau positif. Berarti yang ini ya, ini ya. Kemudian yang ini. Karena yang diminta adalah nilai yang lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita akan iriskan dengan syaratnya X lebih besar sama dengan negatif 1. Berarti yang mana? Kayak yang ini ya. Nah ini sama nih. Oke, nah ini adalah interval syaratnya. Nah maka daerahnya, himpunan penyelesaiannya yang terarsir 2 kali yang ini. Nah, berarti himpunan penyelesaian yang ketiga sama dengan, kita akan ubah ke dalam bentuk selang, berarti ini adalah batas bawah. Boleh tercapai, berarti kurungnya seperti ini, negatif 1. Batas atasnya positif tak hingga. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan gabungkan ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut sama dengan himpunan penyelesaian yang pertama, kita gabung. Himpunan penyelesaian yang kedua, kita gabung. Himpunan penyelesaian yang ketiga. Nah, itu ya. Sama dengan himpunan yang pertama, penyelesaian yang pertama adalah negatif tak hingga sampai negatif akar 5. Berarti di sini negatif tak hingga sampai negatif akar 5. Oke, seperti ini. Kemudian himpunan penyelesaian yang kedua ini adalah himpunan kosong ya. Ini himpunan kosong. Kemudian digabung dengan himpunan penyelesaian yang ketiga, yaitu negatif 1 sampai positif tak hingga. Oke, bisa kita sederhanakan. Oke, ternyata tidak bisa ya teman-teman. Berarti inilah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang tadi. Oke, mudah-mudahan dapat diikuti dan bermanfaat ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.